kita semua untuk nyanyi yang keras buat Tuhan ya. Kita merindukan hadirat Tuhan hari di tempat ini, mengurapi kita semua. Kita rindu datang kepada Tuhan. Untuk itu mari kita bersaat teduh sejenak. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada sore hari ini Kau mengizinkan kami berkumpul di rumah-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup ini. Dan kami bersyukur kami bisa bersekutu dengan teman-teman seiman kami. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua satu persatu, melayakkan kami, menyucikan kami, menguduskan kami, agar kami layak ada di dalam hadirat-Mu. Karena kami rindu Tuhan untuk ada di dalam rumah Tuhan. Kami rindu menikmati bait-Mu Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu dan menikmati semua kemurahan Tuhan. Haleluya Tuhan. Pimpinlah ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sebab kami rindu masuk ke dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu.
kami bisa bersekutu di hadapan-Mu. Itu semua karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Engkau memanggil kami Tuhan menjadi umat pilihan-Mu, sehingga kami bisa sujud di hadapan Tuhan tanpa perantara apapun juga. Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua kasih-Mu, atas semua berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur mempunyai Allah yang luar biasa, yang patut ditinggikan dan disembah. Karena Engkau adalah Allah yang menciptakan segala yang ada Tuhan. Itu sebabnya kami selalu rindu ada di dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu kami akan merasakan ketenangan. Karena di dalam hadirat-Mu kami merasakan damai Tuhan. Kasih-Mu yang berlimpah boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau sendiri yang memimpin ibadah pada sore hari ini. Engkau sendiri yang mengurapi mulut bibir kami untuk menyampaikan puji-pujian kami. Dan Engkau sendiri yang mengurapi kami, sehingga kami bisa fokus hanya kepadamu Tuhan. Segala permasalahan dalam hidup kami mau tanggalkan di kaki-Mu. Dan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami pulang mempunyai pengharapan yang baru, mempunyai semangat yang baru. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah tertidur, tidak pernah melupakan kami, tapi Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Dan kalau ada masih kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami mau bersatu hati, kami mau menengking semua kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Allah saja yang menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masih mau tetap berdiri dan kita mau menyanyikan lagu Mazmur 63. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau seumur hidup kami dan menaikkan tangan kami demi nama-Mu. Haleluya. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu Tuhan, ku pandang
ada ceritanya ya. Jadi ceritanya adalah Raja Daud mengucap syukur kepada Tuhan atas segala masalah yang ia hadapi, atas segala berkat Tuhan. Karena itu ia selalu rindu untuk memuji Tuhan. Demikian dengan kita. Kita akan selalu rindu memuji Tuhan setelah melewati hari-hari kita. Bahwa banyak perkara yang kita sudah lewati bersama dengan Dia. Amin. Amin. Kita sudah mengalami kesembuhan, kita sudah mengalami pemulihan. Dan kalau saat ini kita mengalami kesusahan karena mungkin ekonomi kita kurang baik, atau mungkin kita sedang merasa kurang enak, kita mau terus memuji Tuhan. Amin. Karena Dia adalah kekuatan kita. Karena itu kita mau terus memuji Tuhan. Dan kita mau terus dekat dengan Allah kita. Karena hanya dekat dengan Allah kita, kita akan merasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin selalu dekat denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saya minta jemaat saja yang mengatakan, menyanyikanlah hal ini. Amin Tuhan. Kami akan merasa tenang jika kami dekat denganmu Tuhan. Karena Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami terus mau dekat denganmu Tuhan. Karena di dalam Engkau kami menemukan kekuatan yang baru Tuhan. Sungguh besar kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kita mau mengatakan, ku ingin selalu dekat denganmu Tuhan. Sama-sama kita katakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
rencana-Mu yang terindah dalam hidup kami. Dan kami mau selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia. Kau menemani kami melalui Roh Kudus-Mu. Kau menemani kami melalui firman-Mu Tuhan. Hari demi hari. Kami tidak mau hidup tanpa-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu membawa kami untuk merindukan Engkau. Merindukan firman-Mu yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak mau hidup tanpa Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami tidak akan mampu jauh daripada-Mu Tuhan. Karena Engkau kekuatan kami. Karena Engkau gunung batu kami. Kami ada karena kasih karunia. Kami ada karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami merindu mendengarkan hikmat Tuhan yang menjadi jalan keluar di dalam kehidupan kami. Jadi kekuatan kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu. Mari Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Saudara Pendeta Mika, yang akan membagikan firman-Mu kepada kami semua. Kiranya apa yang dikatakan oleh Saudara Mika ini sungguh hanya berasal daripada-Mu, yang mau menegur kami, yang mau mengingatkan kami, yang membawa kami lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan hamba-Mu yang akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberi urapan yang sama. Dan kami mau serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Wah, kurang semangat. Shalom. Shalom. Wah, 2000 orang. Shalom. Wah, 5000 orang. Oke, mantap. Oke, puji Tuhan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di sore petang malam hari ini di ibadah umum. 17 tahun saya menanti momen ini. Karena kan kalau dihitung seorang anak kecil tuh kesadaran umurnya tuh pas umur 5 tahun gitu ya. Pada waktu TKA tuh ditanyain, kamu cita-citanya jadi apa? Oh, saya cita-citanya jadi gembala gitu. Saya cita-citanya jadi pendeta gitu. Waktu dulu belum ngerti istilah gembala, ngertinya istilah pendeta. Kayak udah di TK tuh ditanyain, kamu tuh cita-cita mau jadi apa sih? Wah, saya cita-cita mau jadi pendeta gitu. Jadi pendeta gitu. Luar biasa sekali dari kecil Mika sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pendeta. Dan Mika menantikan momen ini, yaitu momen berbicara di mimbar ini. Jadi sudah 17 tahun yang lalu, dari 17 tahun yang lalu saya menantikan momen ini. Dan tegang ya, agak tegang saya. Saya agak sedikit gugup walaupun ini ada yang bilang, oh enggak usah gugup lah. Ini kan gereja jemaat sore gitu kan. Jadi mengurangi gugup, tapi tetap gugup saudara. Tetap gugup. Yang namanya kita menyampaikan firman Allah itu tidak bisa lepas dari rasa gugup ya. Karena ini kita berbicara untuk Allah. Luar biasa kalau misalnya dipikir-pikir berbicara untuk Allah tuh dulunya Mika pikir itu adalah suatu hal yang gampang, yang mudah. Tapi saat Mika salah mengucapkan satu kata saja di depan mimbar ini, maka seluruh jemaat akan berjalan di jalan yang salah. Gitu kan? Konsepnya seperti itu. Makanya hal ini tuh tidak mudah bagi Mika. Dan Mika merasakan bahwa sore hari ini begitu luar biasa sekali hadirat Tuhan Mika rasakan. Itulah juga yang Mika gumulkan
Jadi Mika bergumul berkenaan dengan sikap atau berkenaan dengan keputusan, pemilihan kata-kata yang harus Mika ambil, firman Tuhan yang harus Mika bawakan itu yang mana. Terkadang setiap manusia bergumul seperti itu. Kadang-kadang setiap diri kita bergumul, saya harus mengambil keputusan apa, saya harus berbicara apa. Saat kita bertemu dengan orang lain, saya harus bersikap seperti apa dan segala macam. Kebingungan-kebingungan itulah yang membuat kita itu bertanya-tanya seringkali, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kebingungan itu. Nah, hal ini secara umum dialami oleh anak-anak muda, di mana mereka masih, kalau kata bahasa yang sering didengar itu adalah mencari jati diri mereka. Mencari jati diri mereka itu mereka sedang bingung, mereka harus bersikap seperti apa. Apalagi mereka dari masa mudanya, mereka beranjak dewasa, mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, teknologi baru, dan segala macamnya. Hal ini jelas tidak mudah. Inilah yang membuat kita harus memiliki hikmat. Aduh, ini saya sangat suka sekali ya tentang hikmat. Beberapa hari ini tuh saya selalu bercerita kepada mamah gitu ya. Bercerita kepada mama tuh berkenaan dengan, mah kitab Amsal tuh begini, hikmat itu begini dan segala A, B, C, D, pokoknya hikmat aja terus. Karena menurut Mika menemukan suatu jawaban. Suatu jawaban terhadap apa? Jawaban terhadap hal itu tadi. Kebingungan yang sering kita alami saat kita bertemu dengan orang, saat kita harus tampil di muka umum, saat kita mungkin harus berinteraksi dengan orang. Kebingungan-kebingungan seperti itu. Gimana caranya kita bisa hidup di dalam society, di dalam dunia ini, kebingungan-kebingungan itu. Nah, bertahun-tahun saya berpikir ya, waktu saya masuk ke dalam ke Tiranus, saya berpikir bagaimana ya caranya saya menjadi seorang yang bijaksana. Bagaimana ya caranya saya menjadi seorang yang bijak. Karena hal ini memerlukan hikmat, hal ini memerlukan kebijaksanaan. Kemudian saya lihat ayat pegangan saya waktu itu cuma satu. Mazmur 1 ayat 2 itu. Yang tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau aku baca bahasa Inggrisnya itu ada kata meditate di situ. Oh, mungkin saya harus bermeditasi. Akhirnya saya coba untuk bermeditasi ini. Gak ngapa-ngapain, di kamar aja duduk, merem, fokus sama Tuhan. Gak bisa saudara. Ternyata hal itu tidak membuat saya semakin berhikmat gitu. Karena saya lihat kan kalau orang-orang bijaksana, biksu-biksu gitu ya, selalu mereka bertapa. Sepertinya mereka mendapatkan hikmat begitu caranya. Oh, saya cobain, nggak bisa. Ternyata maksudnya meditasi di situ setelah saya pelajari itu adalah menyukai firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan itu seperti apa. Sangat disayangkan beberapa. Bahkan ada dosen Tiranus, saya sudah pernah cerita ini di hari Selasa. Ada dosen Tiranus yang sudah mantan ya, udah dikeluarkan. Karena dia menganggap bahwa Alkitab itu adalah suatu hal yang ketinggalan zaman. Yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan kita. Bagaimana bisa? Alkitab itu tuh adalah sebuah buku manual, buku panduan hidup kita. Masa sih Alkitab tidak relevan dengan kehidupan kita? Kalau kita berpikir ya, kadang-kadang kita membeli barang elektronik misalnya, membeli barang apapun, selalu ada buku panduan, buku manualnya. Nah itulah Alkitab untuk kehidupan kita. Bukan itu ternyata, bukan meditasi, bukan. Saya mencari itu, saya ketawa sendiri sih kalau ngingat hal itu karena terkesannya lucu sekali kalau saya membayangkan duduk, diam, merem, kayak dengerin lagu-lagu meditasi. Saudara pernah gak dengar lagu meditasi? Wih, itu yang namanya meditasi itu lagunya ning ning ning. Terus kayak, aduh ini lagu apa? Ya jadi seperti itu hal yang saya lakukan untuk mencari hikmat atau mencari tuntunan, kebijaksanaan. Kita coba lihat ya dalam kitab Amsal. Karena kita tahu bahwa kitab Amsal itu adalah kitab yang penuh dengan hikmat, penuh dengan nasihat-nasihat yang dituliskan oleh seorang raja. Kita baca Amsal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Amsal 1 ayat 1 dan 2. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Oke, kita lihat di sana ya, dibuka dengan mengetahui hikmat.
di ayat yang kedua. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Hikmat artinya, hikmat itu apa kalau gitu dalam Amsal ini? Hikmat artinya adalah hidup dan berpikir sesuai dengan kebenaran, jalan dan pola Allah. Kalau dalam bahasa aslinya itu bahasa Ibrani itu menggunakan kata chokmah atau cakam yang berarti kebijaksanaan dalam segala hal. Mulai dari meliputi berpikir, berbicara, dan juga dengan tepat bertindak dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi hikmat yang dikatakan di dalam Amsal itu berbicara tentang hal-hal ini. Setiap manusia dari kita pasti kita berpikir. Setiap saat kita berpikir, setiap saat kita berbicara dengan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Kemudian juga setiap manusia memiliki tujuan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan tujuan itu bisa dipahami oleh apa? Oleh hikmat. Kita mengerti kebenaran, kita mengerti jalan dan pola Allah. Salomo, penulis dari Amsal ini, adalah seorang raja yang hikmatnya sangat luar biasa. Seorang anak yang langsung dari keturunan Raja Daud dan dikaruniakan oleh Tuhan untuk meminta apapun kepada Tuhan. Mari kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 5 dan 9, kemudian dilanjutkan ayat 11 sampai 12. 1 Raja-Raja 3 ayat 5, 9, 11 sampai 12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghadapi umatmu yang sangat besar ini? Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Oke, ini adalah sepotong cerita dari pada waktu Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Dan kita lihat ya di sana bahwa Salomo merasa dirinya tidak bisa sanggup untuk menghakimi bangsa Israel yang begitu banyak. Padahal dia adalah seorang keturunan raja, dia pasti dididik di bawah didikan kerajaan. Dan tapi Salomo itu tidak masih kurang pede dengan apa yang dia punya. Kemudian saat Tuhan bertanya, apa yang kamu mau minta? Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta nyawa musuh-musuhnya tadi dikatakan di sana. Tetapi Salomo meminta hati ya untuk menimbang perkara, hikmat itu. Dan kita lihat bahwa Tuhan mengabulkannya. Tuhan mengabulkannya, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi semuanya itu diberikan oleh Tuhan. Dia meminta hikmat dan Tuhan menjawabnya. Tahu dari mana Tuhan menjawabnya? Dari cerita setelahnya. Di cerita setelahnya dikatakan di sana ada yang hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Ada 2 orang ibu ya, kita tahu 2 orang ibu yang saling berebut seorang anak. Karena yang satu anaknya meninggal karena gak sengaja ketiban sama mamahnya gitu. Akhirnya dia ngaku-ngaku bahwa ini anak yang hidup ini punya saya ini. Oh enggak, si ibu yang satu itu enggak, ini punya saya. Kalau saudara berpikir nih, merefleksikan dari kisah yang itu gitu ya, kisah tentang mengambil keputusan. Bagaimana kita mengambil keputusan saat itu? Pasti kita bingung sekali karena zaman itu belum ada CCTV. Ya kan, kalau sekarang kan ada CCTV, ada sosial media, kita bisa tahu, wah ini di CCTV ini si ibu ini nidurin anaknya, wah berarti ini dia ini yang palsunya nih, yang ngaku-ngaku gitu. Ngaku-ngaku kalau itu adalah anaknya. Tapi kita lihat cara Salomo itu begitu luar biasa. Jadi Salomo memenggal anak itu, membelah anak itu menjadi 2. Dan kemudian ibu yang aslinya pun ada belas kasihannya.
Luar biasa. Hikmatnya Salomo melebihi hikmat orang-orang yang ada pada zamannya. Hikmat raja-raja di sekitar kerajaannya dia. Jadi di sekitar kerajaan Israel melebihi mereka semua. Dan karena hikmatnya, ya memang betul kita bisa melihat lanjutannya bahwa memang banyak sekali harta bendanya. Banyak harta benda, istri-istrinya banyak dan gundik-gundiknya banyak. Hikmatnya dikatakan melebihi semua orang bijaksana yang ada di bumi. Tetapi sayang sekali, sangat disayangkan. Pada waktu di masa tuanya, ia condong kepada berhala-berhala dari istri-istrinya yang banyak itu. Jadi istri-istrinya yang banyak itu menggoda dia gitu ya untuk ayolah kamu sembahlah ini saya mah mengandai-andai ya karena ini nggak ada di Alkitab. Saya mengandai-andai bahwa ayolah kamu sembahlah dewaku inilah, katanya kamu cinta sama aku gitu. Buktikan dong kalau kamu cinta sama aku gitu, biasanya itulah. Anak-anak muda itu bahasanya seperti itu. Kemudian akhirnya ya udahlah, disembahlah ini, dewa itu, dewa ini. Saudara bisa baca sendiri nanti di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Saudara bisa baca di sana betapa luar biasanya Salomo itu jatuh. Salomo itu berbuat suatu kesalahan, kekejian di mata Tuhan. Dan dia menyembah dewa-dewa asing. Akhirnya hukumannya apa? Hukumannya kerajaan Israel itu terbagi menjadi 2 bagian. Jadi tadinya 1 bagian, akhirnya 2 bagian. Ada Israel Utara, Israel Selatan. Dan Israel Utara itu diserahkan ke siapa? Diserahkan ke hambanya. Jadi hambanya dikasih 10 suku. Yerobeam bin Nebat. Nah kemudian tapi di antara sekian banyak nih ya, kalau tadi kan saya bilang bahwa Salomo itu memiliki banyak sekali istri-istri ya. Mungkin karena dia tuh charming, mungkin karena dia tuh luar biasa pintar, luar biasa bijaksana. Mungkin juga ada alasan-alasan politik. Alasan-alasan politik maksudnya kayak misalnya oke, sebagai bentuk perdamaian kita nih anak saya gitu ya. Misalnya rajanya udah tua banget, terus nih anak saya nih nikahin aja sama kamu. Nah itu alasan-alasan politik seperti itu karena dia sangat bijaksana pada waktu itu. Semua kerajaan tunduk sama dia. Bukan hanya kerajaan di Israel tapi di sekitarnya juga. Dan kemudian di antara banyak perempuan yang jatuh hati sama Salomo, ada hanya satu orang perempuan dengan motivasi yang benar mencari Salomo. Dengan motivasi yang benar ia mau untuk mendengarkan hikmat Salomo. Hanya satu perempuan. Mari kita baca 1 Raja-Raja 10 ayat 1. 1 Raja-Raja 10 ayat 1. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Nah, dikatakan di sana ada seorang ratu dari negeri Sheba yang ingin berkunjung bertemu dengan Salomo. Karena dia mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan. Kalau di sana dikatakannya di LAI bahwa ingin mengajukan suatu teka-teki gitu ya. Bukan receh battle, bukan receh battle. Kalau receh battle nanti teka-tekinya tuh teka-teki jokes bapak-bapak gitu ya. Kalau misalnya saudara nggak tahu, kayak misalnya saya bakal kasih nih satu ke saudara nih ya. Ini gini. Nih saudara coba berpikir ya. Ini saya, Kayos, KTY, William gak boleh jawab. Mama juga gak boleh jawab karena mama tahu. Nih ya, saudara coba pikirkan. Hewan apa yang paling akrab dengan teman-temannya? Hewan apa yang paling akrab dengan teman-temannya? Yang paling dekat. Saya kasih clue lagi deh. Gak hanya dekat sama teman-temannya, dekat sama tetangganya. Nah ini baru namanya teka-teki. Oke, kelihatannya semuanya pada bingung ya. Jawabannya itu adalah kepiting. Pasti saudara-saudara bingung, kenapa kepiting? Karena dia kalau dalam bahasa Inggris kan a crab, akrab. Ya itulah teka-teki gitu ya, bukan seperti teka-teki seperti itu ya saudara. Itu tadi hanya ice breaking saja biar saudara gak tegang gitu ya, biar saudara berpikir kira-kira ini apa nih gitu ya. Nah bukan sebuah teka-teki seperti itu, tetapi di dalam NIV ini menggunakan frasa hard question. Jadi seorang ratu yang datang dari negeri Sheba ini memiliki sebuah pertanyaan yang sulit yang dia tidak bisa pahami.
yang dia tidak bisa mengerti di dalam hati kita. Kadang-kadang suka ya kita dalam kehidupan ini juga memiliki sebuah pertanyaan. Atau kita bertanya-tanya tentang suatu situasi. Seperti apa yang tadi Mika udah sebutin di awal. Bertanya-tanya tentang sebuah situasi. Misalnya kehidupan kita mengalami hal ini, A, B, C, D, ada yang buruk, ada yang misalnya keburukan terus keburukan lagi. Kadang-kadang kita bertanya, saya salah apa ya sama Tuhan? Atau kadang-kadang kita bertanya, kenapa ya Tuhan mau ini terjadi? Itu adalah sebuah pertanyaan yang sebenarnya sulit. Kalau saudara-saudara menanyakan itu kepada saya misalnya atau kepada Ibu Gembala, kepada Pak Stephen, itu adalah suatu hal yang sangat sulit. Misalnya, Bu atau Pak gitu ya, saya kok udah akhir-akhir ini bisnis saya kok turun ya dan segala macam. Saya itu salah apa ya? Pasti kita nggak akan bisa jawab. Karena kita bukanlah seorang yang mengetahui semuanya gitu. Tapi itulah pertanyaan sulit. Mungkin ya saya berandai-andai seperti itu. A hard question. Jadi ratu ini memiliki sebuah pertanyaan yang sangat sulit. Yang dia tidak bisa temukan jawabannya. Kemudian dia datang kepada Salomo. Dikatakan di ayat 2 ya, di 1 Raja-Raja 10 ayat 2 tuh. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar. Dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah. Banyak sekali yang dia bawa. Tetapi saat dia berbicara dengan Raja Salomo, kita lihat di ayat yang ketiga. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Luar biasa. Dan bagaimana respon Ratu Sheba saat mendengar jawaban-jawaban dari Salomo? Kita coba baca ayat 6 dan ayat 9 dari 1 Raja-Raja 10 ayat 6 sampai 9. 1 Raja-Raja 10 ayat 6 sampai 9. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran yang engkau dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu. Berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dengan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian sehingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ya. Kita lihat ya respon dari Ratu Negeri Sheba itu. Dia berkata bahwa ternyata engkau ini melebihi apa yang aku dengar doang. Dia gak percaya sama apa yang dia dengar. Karena apa yang dia dengar itu tidak menjawab pertanyaan dalam hatinya. Saat dia datang kepada Salomo, akhirnya pertanyaan dalam hatinya itu terjawab. Dan dia juga di sana sebelum ayat ini dia melihat bagaimana para pelayannya di sana, attitude-nya bagaimana, manner-nya bagaimana ya. Jadi kayak perilaku mereka dalam melayani tamu itu seperti apa. Akhirnya Ratu Negeri Sheba ini mengakui hikmatnya Salomo. Lihat, jika kita memiliki hikmat, jika kita mencari hikmat, seperti apa yang dilakukan oleh Salomo, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain saat ada teman kita, rekan kerja kita, atau keluarga kita sedang mengalami suatu pergumulan. Maka kita tuh bisa menjadi berkat bagi mereka. Kalau kita mencari hikmat itu, kalau kita mendapatkan hikmat itu, maka kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Bukankah itu ada sebuah hal yang sangat luar biasa ya? Seperti kalau dalam perjanjian baru menjadi garam dan terang dunia, maksudnya adalah berdampak bagi mereka yang memiliki kesulitan. Anak Tuhan, orang-orang percaya harus menjadi saksi. Seperti bagaimana Salomo ini menjadi saksi buat Ratu Negeri Sheba ini. Karena Ratu Negeri Sheba ini dia datang tadi berhubung dengan nama Tuhan. Jadi dia juga bertanya-tanya berkenaan dengan Tuhannya Salomo itu seperti apa. Wah, ternyata Tuhannya Salomo luar biasa, katanya Ratu Negeri Sheba seperti itu. Lantas kalau kita lihat ya, dari segala latar belakang penulis Amsal, yaitu Raja Salomo. Dari mana sih ia mendapatkan hikmat itu? Pasti kan kita bertanya-tanya sekarang, gimana ya caranya kita dapat hikmat? Oke, kita akan baca di dalam kitab Amsal, Amsal pasal yang pertama lagi, ayat yang 7. Amsal 1 ayat 7.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saya akan memaparkan dua cara bagaimana caranya kita memperoleh hikmat. Cara yang pertama itu adalah ini, takut akan Tuhan. Saya sudah pernah bawakan ini di persekutuan doa. Bagaimana tentang takut akan Tuhan itu artinya kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu didasari karena kita tuh memang betul-betul mencintai Tuhan. Kita betul-betul ingin nurut sama Tuhan. Jadi intinya takut akan Tuhan itu adalah memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Seperti halnya saat kita melakukan ibadah, doa, persekutuan, dan lain-lain. Apakah, ini kita coba introspeksi diri masing-masing. Apakah kita datang untuk motivasi menjalin relasi dengan Tuhan atau malah untuk hal-hal lain? Misalnya takut dengan ibu gembala, sungkan sama ibu gembala mungkin karena ibu gembala nge-WA-in kita untuk datang, ayo datang, dan akhirnya kita sungkan gitu. Atau hanya datang mungkin karena ada makanan. Ya, ada makanan, ada apa lagi? Ada bantuan sosial, ada apa lagi? Ada pokoknya ada hal-hal lain selain mau berrelasi dengan Tuhan sepenuhnya. Inilah yang harus kita coba pahami. Inilah yang harus kita coba introspeksi. Apakah kita datang ke gereja itu hanya untuk memenuhi kewajiban agama kita atau kita memang mau datang untuk bertemu dengan Tuhan? Hal itu yang harus kita waspadai, hal itu yang harus kita coba introspeksi diri kita masing-masing. Lihat ya, kita lihat apa respon terakhir dari Ratu Negeri Sheba itu saat dia datang kepada Salomo. Tadi kan saya bilang ada satu perempuan yang bermotivasi yang betul, yaitu ingin mau mendengarkan hikmat Salomo. Kita lihat respon terakhirnya. 1 Raja-Raja 10 ayat 13. 1 Raja-Raja 10 ayat 13. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Nah, ia pulang ke negerinya bersama dengan pegawai-pegawainya, itu saya garis bawahi. Dia datang kepada Raja Salomo betul-betul hanya untuk mencari pertanyaan yang susah itu dalam hatinya dia. Dia tidak menjadi istrinya Salomo setelah itu. Ia pulang ke negerinya. Lihat motivasinya dia datang. Motivasinya dia datang bukan untuk ingin menjadi istrinya dia, bukan untuk pengen memata-matai atau melakukan tindak kejahatan, bukan. Betul-betul datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Terus kemudian setelah dia selesai dia pulang. Itu menunjukkan motivasinya dia yang betul-betul mencari hikmat. Tidak disertai dengan embel-embel apapun, tidak disertai dengan likiat-likiat atau pemikiran-pemikiran negatif apapun. Tetapi dia datang betul-betul untuk mencari hikmat. Nah, demikian halnya kita mencari Tuhan. Kita datang ke gereja, kita datang ke dalam sebuah persekutuan, kita berdoa, itu adalah untuk mencari Tuhan, pure. Yaitu tidak ada pemikiran-pemikiran lain, tidak ada motivasi lain. Kita mencari Tuhan, kita takut akan Tuhan itu benar-benar kita karena kita cinta Tuhan, karena kita ingin relasi kita dalam dengan Tuhan. Dari situlah Salomo bisa mendapatkan hikmat. Dari situlah kita juga yang sama seperti Salomo, karena Salomo adalah manusia biasa. Sama seperti kita juga manusia biasa. Kita bisa mendapatkan hikmat. Dengan cara apa? Pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua apa? Dengan cara kita mempelajari firman Tuhan dengan rajin. Misalnya di dalam gereja ini ada program apa ya, baca Alkitab setiap hari. Itu tuh kita mempelajari firman Tuhan. Mungkin kalau di teologi kami itu disuruh untuk membaca 3,5 pasal setiap hari. 3,5 pasal, kalau Aba berapa pasal? 2. Nah saya soalnya gini, saya tidak mengikuti Aba karena saya punya pace, punya pembacaan sendiri soalnya dari kampus. Jadi saya tidak mengikuti Aba gitu. Tapi saya tahu bahwa Aba juga membaca setiap hari melalui, saya lihat laporan-laporan di grup Aba gitu ya. Nah mungkin saudara yang tidak biasa membaca Alkitab, bacalah satu pasal. Bacalah satu pasal, bacalah satu perikop mungkin kalau memang tidak bisa membacanya sampai 3 pasal atau 2 pasal, it's okay.
Yang penting saudara mulai untuk mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Saat saudara menemukan kebingungan, saat saudara menemukan ketidaktahuan terhadap suatu ayat, disitulah gunanya kita bersekutu di gereja. Kita bisa saling berdiskusi dengan teman-teman seiman. Kita bisa saling berdiskusi dengan hamba-hamba Tuhan di sini. Jadi disitulah gunanya persekutuan. Tetapi saudara harus mencari dahulu, membaca sendiri dari kemauan hati sendiri. Jangan membacanya karena dengan kewajiban. Kalau di kampus, awas ya kalau tidak memenuhi target 1 bulan tuh, 1 bulan 3,5 pasal. Satu hari 3,5 pasal, kalau 1 bulan berarti 106. Kalau saya hitung secara ketentuan kampus gitu ya, 106 pasal. Kalau misalnya kita di laporan hanya nulis 70, nah itu kita harus bayar di bulan berikutnya. Jadi di bulan berikutnya 106 tambah 36 gitu misalnya. Jadi itu tuh ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Dan kalau kita nggak nyerahin laporan, kita dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk dihukum. Dikasih hukuman. Nah itu membuat jadinya semua mahasiswa tuh tidak tergerak untuk membaca Alkitab. Kenapa? Karena mereka malas dengan sebuah sistem yang namanya kewajiban. Orang-orang tuh jenuh dengan sistem kewajiban. Saat mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka akan bertanya-tanya. Saya punya teman, waktu kemarin dia bertanya-tanya berkenaan dengan agamanya dia. Agamanya sepupu kita ya. Nah itu kan dia tuh bertanya-tanya, buat apa sih gue ini sholat gitu ya misalnya gitu ya. Ya agama sepupu kita kan, apa tindakan ibadah mereka sholat. Buat apa mereka sholat? Dia sholat gitu. Dia mempertanyakan hal itu. Dan saya gak mau gitu katanya. Kalau alasannya adalah lu gak ibadah lu masuk neraka, gak mau. Dia gak mau alasannya kayak gitu. Kayak misalnya kalau dia ngasih perumpamaan ke saya gini. Kalau kita misalnya naik mobil kemudian kita berhenti di lampu merah. Kenapa lu berhenti di lampu merah? Oh karena saya takut ketangkap polisi. Itu berarti moral lu rendah banget katanya dia ke saya. Saya kaget dengar itu. Berarti itu moral lu rendah banget. Kalau lu misalnya berhenti di lampu merah karena lu takut ditangkap polisi, salah. Lu berhenti di lampu merah karena lu gak mau nyusahin orang lain. Lu gak mau nyelakain orang lain. Itu baru moral lu yang bener. Nah jadi kita bisa lihat ya bahwa sistem kewajiban itu biasanya orang-orang gak mau. Gak mau ngelakuin itu karena mereka gak tahu manfaatnya. Tapi mereka hanya diiming-imingin, ditakut-takutin bahwa kalau lu gak ngelakuin itu maka masuk neraka. Gitu kan iming-imingnya. Nah jadi itulah hal yang juga kita harus lakukan dalam kita mempelajari firman Tuhan. Jangan kita mempelajari firman Tuhan hanya karena takut dengan hal-hal lain. Tetapi kita mempelajari firman Tuhan karena kita memang mau. Karena kita memang memerlukan itu. Itu buku panduan kita. Kita bisa salah langkah kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan. Kita buka 1 Korintus 1 ayat 30. Apa yang dikatakan di sana? 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dikatakan di sana di dalam 1 Korintus itu bahwa kalau kamu berada dalam Kristus. Nah, bentar saya buka. Saya tadi ketutup ini. Coba bisa ditampilkan lagi ayatnya, dikeluarkan lagi aja. Oke. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Kristus Yesus adalah pusat hikmat di dalam perjanjian baru. Bukan hanya pusat hikmat saja, Kristus itu, Tuhan Yesus itu adalah pusat dari kepenulisan Alkitab ini. Kalau saudara lihat gitu ya, dari awal Kejadian 3 ayat 15 itu sudah dinubuatkan bahwa akan ada keturunan yang akan menginjak kepala ular, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian di Wahyu diakhiri dengan Tuhan Yesus yang datang kedua kali memerintah kerajaan 1000 tahun. Dan kita akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Kita lihat dari awal sampai akhir, Kristus itu merupakan pusat penulisan Alkitab. Inti dari apa yang Alkitab ceritakan. Makanya di dalam 1 Korintus ini, Paulus menuliskannya yang oleh Allah telah menjadi hikmat kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus hidup kita. Jadi kita harus mempelajari apa yang Kristus lakukan.
Kita harus melihat dari Kristus. Kita harus bertindak sesuai dengan apa yang Kristus lakukan. Maka kita sedang mengikuti hikmat itu. Dan di sini katanya di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan di sana bahwa jika firmanku hidup di dalam engkau dan kau menghidupi firmanku di dalam hatimu gitu ya, maka mintalah apa saja yang kau kehendaki. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan aku akan menerimanya. Dan kamu akan menerimanya, oke salah, maaf. Dan kamu akan menerimanya. Kita lihat Salomo diberikan kebebasan untuk memilih. Berarti kita lihat bahwa Salomo itu betul-betul dekat sama Tuhan. Lalu Tuhan menawarkan mintalah apa saja. Ya tentu kita meminta hikmat. Karena itu sangat penting. Inilah cara kedua untuk kita bisa mendapatkan hikmat. Dan tentunya menyerahkan hati dan pikiran kita juga kepada Roh Kudus yang mendiami kita. Kalau kita misalnya tadi Kristus adalah pusat hikmat, berarti kita tidak ada hikmat dong. Kan Kristus sudah di surga. Oh, ada Roh Tuhan dalam diri kita yang membuat kita bisa mengerti hikmat Tuhan, yang membuat kita bisa mengerti firman Tuhan. Dua cara inilah yang harus saudara ingat. Jika saudara ingin mendapatkan hikmat yang luar biasa seperti Salomo. Jika saudara ingin mengetahui di dalam kehidupan saudara, saudara harus memilih jalan apa, A atau B. Atau saudara-saudara harus bertindak seperti apa. Berdoa, membaca firman Tuhan, takut akan Tuhan. Itu akan membuat saudara menjadi lebih berhikmat lagi. Dalam hal memilih, tadi dalam hal berbicara, bertindak. Dalam hal mengambil keputusan, saudara semuanya tercover. Karena apa? Karena saudara mencari hikmat itu. Kalau saya ingat gitu ya, diri saya di masa lampau gitu ya, kayaknya itu nggak banget gitu. Kalau saya lihat dari diri saya sendiri gitu ya, ngelihat dulu tuh, kenapa ya dulu tuh aku bertindak seperti ini? Saudara pernah nggak kayak gitu? Kayak nginget-nginget, dulu tuh kenapa ya aku tuh bertindak seperti ini gitu loh? Kayaknya tuh waktu itu masih dalam ketidaktahuan kita gitu ya, kita bertindak dan kita kemudian menyesal di kemudian hari gitu. Nah itulah yang saya suka rasakan kayak, kenapa ya dulu aku kayak gini. Tapi saya berpikir lagi dari sisi terangnya bahwa kalau gak ada peristiwa itu maka saya gak tahu. Kalau gak ada peristiwa itu maka saya tidak akan tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang harus saya perbaiki. Disitulah kita bisa lebih berhikmat dalam meresponi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi terlebih lagi hidup kita ini akan menjadi, kita bisa mengerti apa yang Allah mau kalau kita memiliki hikmat. Terlebih lagi hidup kita akan lebih lagi menjadi berkat buat banyak orang yang memerlukan firman Tuhan. Kalau misalnya ini ada teman yang curhat sama saudara, terus saudara gak pernah baca firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan ya kira-kira ya. Saudara gak tahu, saudara cuma bisa sabar gitu. Tapi kalau saudara memiliki pegangan firman Tuhan, saudara akan berkata bahwa, hey kamu itu kamu udah berapa lama nih gak ke gereja? Ayo yuk ke gereja. Soalnya di gereja itu banyak loh jalan keluarnya. Kita bisa berdiskusi, kita bisa konsultasi, kita bisa dengerin firman Tuhan. Banyak loh. Dan kalau dari pembacaanku sendiri sih, ayatku sih untuk kamu adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya kamu harus gembira. Nah itu hanya bisa didapatkan dari apa? Dari kita membaca firman. Jadi kita menjadi berkat buat mereka. Seperti Salomo menjadi berkat bagi Ratu Negeri Sheba. Dia mengakui kealahan dari Allah Israel. Dia mengakui bagaimana hikmatnya begitu luar biasa. Maukah saudara-saudara memperoleh hikmat? Ya oke, mau, amin, sama gitu ya. Jadi datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar dan dengarkanlah pengajaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya undang pemain musik dan WL backing vokal untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Pujian ini berkata bahwa saat firman itu lekat dengan kita. Tadi kita sudah katakan bahwa firman itu adalah hikmat itu adalah mengetahui pola Allah. Kita bisa mengetahui pola Allah dengan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saat firman itu dekat dengan kita, kita mendapatkan kekuatan. Saat kita menyerahkan pergumulan kita sama Tuhan,
Tuhan pasti akan mengangkat kita, Tuhan pasti akan menguatkan kita. Saat motivasi kita benar, datang kepada Tuhan, menyerahkan masalah kita. Kita berkata bahwa kita tidak bisa hidup sendiri ya Tuhan. Kita memerlukan tuntunan Roh Kudus, kita memerlukan tuntunan hikmat itu ya Bapa. Dengan sayap-Mu Tuhan, kami akan terbang tinggi dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah, ku percaya. Katakan lagi, firman-Mu berkata Kau beserta dengan kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu selalu kami nantikan Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu, sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku Tuhan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya ajak saudara untuk bersaat teduh. Mari kita coba berpikir, seberapa banyak dari kita saat kita mendapatkan masalah tuh kita lari kemana? Apakah kita mencari hikmat Tuhan? Ataukah kita mencari-cari jalan keluar yang lain? Apakah saat saudara mengalami masalah, langsung Tuhan yang saudara ingat? Langsung saudara berdoa kepada Tuhan? Langsung saudara membaca firman Tuhan? Ataukah saudara melakukan pelarian-pelarian? Atau mengingat hal-hal lain? Saudara harus yakini bahwa Tuhan punya setiap jawaban untuk setiap masalah kita. Saat saudara memiliki pertanyaan yang sukar di hati saudara seperti Ratu Negeri Sheba, saudara, apakah saudara datang untuk mendengarkan hikmat Tuhan? Apakah saudara datang kepada Tuhan untuk mengetahui firman Tuhan? Atau saudara melakukan hal yang lain? Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kami kuat Tuhan. Tangan-Mu selalu kami nantikan Tuhan. Kami tidak menantikan pertolongan dari yang lain selain dari Tuhan. Hikmat-Mu yang kami butuhkan ya Bapa. Dengan sayap-Mu, sayap-Mu, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi.
berdiri bersama-sama dan kita nyatakan kepada Tuhan. Oh, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah karena Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku hanya dari Engkau Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku Tuhan. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Letakkan tangan saudara di dada saudara. Jika saudara ingin menerima hikmat, saya akan berdoa bagi saudara. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, Engkau memperhatikan setiap tangan-tangan yang sedang mendekap dada mereka Tuhan. Engkau memperhatikan mereka yang rindu akan hikmat Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendirian ya Bapa. Kami memerlukan panduan, kami memerlukan tuntunan hikmat-Mu Tuhan, yang Engkau titipkan di dalam pribadi Roh Kudus dalam diri kami. Roh Kudus itu membantu kami Tuhan, dalam hal kami menentukan segala hal dalam kehidupan kami. Maafkanlah kami Tuhan, kalau kami selama ini terkadang kami melupakan Engkau. Saat kami mengalami kebingungan, kami mencari-cari jalan kami sendiri, padahal jalan yang kami cari mungkin akan menyesatkan kami. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus, bahwa jika kami membaca firman Tuhan, kami merenungkan firman-Mu, firman-Mu itu tidak pernah menyesatkan kami. Amin. Bahkan dikatakan dalam Mazmur bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Maka kami yakin saat kami meminta hikmat kepadamu, kami meminta tuntunan Engkau, itu adalah permintaan yang sangat baik. Kami mohon agar firman Tuhan pada sore hari ini mengubahkan kepribadian kami. Kami mohon firman Tuhan ini menambah rasa cinta kami kepada firman Tuhan, kepada tuntunan-Mu, kepada kepribadian-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau menuntun setiap kami yang ada di sini dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tetapi biar Roh Kudus yang selalu mengingatkan firman Tuhan itu siang dan malam dalam hati kami. Biar kami berdoa hanya dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Amin. Terima kasih Saudara Mika atas firman Tuhannya. Dan saya teringat bahwa menurut sepupu kita, bahwa kita itu adalah orang yang disebutnya ahli kitab. Jadi kalau kita yang disebut ahli kitab tapi gak ngerti firman Tuhan, ya predikat itu bisa dicoret lah ya. Kita itu sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti apa itu Alkitab dan jalan-jalan Tuhan. Sehingga seperti yang disebut sama Saudara Mika, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan tiba saatnya kita mau memberikan persembahan buat pekerjaan rumah Tuhan. Bagi yang mau memberikannya bisa mengambil amplop yang ada di dekat pintu yang single di belakang sana dan memberikannya ke depan ya. Dan untuk itu kita mau menaikkan pujian Yesus Jalan Kebenaran.
kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita bangkit berdiri, katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh dapat melaksanakan ibadah ini Tuhan. Semua karena perkenanan Tuhan bagi kami. Kerinduan kami ingin memuliakan Tuhan. Kerinduan kami ingin melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan. Tuhan boleh memakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi kami. Mengajarkan kami, mengingatkan kami. Supaya kami boleh memiliki hikmat dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi berbagai macam bentuk persoalan dalam kehidupan kami, dengan hikmat itu kami boleh mampu keluar dari persoalan itu. Tuhan memberikan kami kemampuan berpikir, kemampuan untuk mencerna, kemampuan untuk melihat segala bentuk persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak terjerumus di dalam berbagai macam kesalahan, dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Itulah hikmat yang Tuhan titipkan bagi kami. Berkati hamba-Mu, Saudara Pendeta Mika yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Di usia yang masih muda, Tuhan pakai dia untuk kemuliaan Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat kepada hamba-Mu ini untuk menggali rahasia firman Tuhan, disampaikan kepada kami semua. Berikan dia karunia, talenta, wibawa dari Tuhan, karisma dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia bertumbuh hari demi hari di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang sudah melayani Tuhan, mendedikasikan diri dalam pelayanan, baik yang sudah melayani pagi hari tadi bahkan sampai pada sore malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami semua. Gereja Keluarga Tabernakel boleh menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini, mereka datang dengan berbagai macam pergumulan hidup. Tapi kami percaya
mereka pulang dengan satu jawaban dari Tuhan. Ada kepastian di dalam Tuhan, ada pertolongan di dalam Tuhan, ada jawaban di dalam Tuhan atas pertanyaan, persoalan yang mereka hadapi. Dan mereka boleh berani menghadapi hari esok, karena hari esok penuh kemenangan bagi kami semua. Sepanjang minggu yang berjalan ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami, bisnis kami, sekolah kami, kuliah kami, apapun yang kami lakukan di sepanjang minggu ke depan, Tuhan tolong kami, biar kami boleh mengalami kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah, kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Kiranya berkat Allah boleh dicurahkan bagi kami. Karena itu kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengentaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Selamat malam dan Tuhan berkati kita semua.